Di Najis, Anies Baswedan hormati proses pemberhentian dirinya sebagai Gubernur DKI. Denis Siregar, lah emang sudah waktunya berhenti. Kok bilang pemberhentian? Emangnya terminal? Sana. Anies pasti kecewa berat. Nanti 2022 dia harus turun panggung dan nganggur 2 tahun. Dan pasti namanya bakalan hilang. Untuk memastikan bahwa kesehatan terjaga, pendidikan tersedia, peluang kerja lebih luas lagi. Anies melihat ini semua, yang mana Pak Anies akan diberhentikan oleh DPRD DKI Jakarta. Padahal memang sejatinya Pak Anies memang berhenti di 16 Oktober 2022. Baru-baru ini muncul narasi berita yang memberitakan bahwasannya Anies akan menghormati proses pemberhentian dirinya sebagai Gubernur Jakarta, yang seolah-olah Anies diberhentikan dari jabatannya sebagai gubernur sebelum waktunya. Hal tersebut pun langsung mendapat sentilan dari pegiat media sosial Denis Siregar. Lewat akun Twitter pribadinya, Denny menyebut bahwa Anies memang sudah waktunya berhenti, bukan pemberhentian atau diberhentikan. Denny pun langsung mengibaratkan Anies seperti terminal karena terminal merupakan tempat pemberhentian bus dan angkutan umum. Nah, seperti diketahui, Gubernur DKI Anies akan menghormati proses pemberhentian dirinya sebagai kepala daerah periode 2017-2022 yang sedang berlangsung di DPRD DKI Jakarta. Menurut Anies, proses yang saat ini sedang berjalan haruslah dihormati sebagai bagian dari kegiatan wakil rakyat di Kebon Siri, Jakarta. Sesuai jadwal masa kepemimpinan Gubernur Anies dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria berakhir pada 16 Oktober. DPRD DKI menjadwalkan rapat BAMUS untuk membahas pengumuman pemberhentian Gubernur DKI Anies dan Wagubnya periode 2017-2022 pada Selasa 30 Agustus. Kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, BAMUS DKI nantinya menetapkan jadwal rapat paripurna pengumuman pemberhentian Anies Riza sebagai Gubernur DKI dan Wagub. Selain itu juga menetapkan jadwal paripurna penutupan masa sidang kedua dan pembukaan masa sidang ketiga 2022. Kementerian Dalam Negeri telah menyurati Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Tanah Air terkait masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernurnya yang akan berakhir pada 2022. Berdasarkan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Mendagri untuk Gubernur dan Wagub. Adapun usul pemberhentian Gubernur atau Wagub disampaikan kepada Mendagri paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur atau Wagub. Perlu digarisbawahi, menurut saya apa yang akan diterima Anies di akhir masa jabatannya bukanlah pemberhentian, tapi memang sudah waktunya Anies berhenti. Pemilihan narasi yang seperti inilah yang menurut saya membuat Anies menjadi dapat angin segar dan semakin jumawa yang seolah-olah dia diberhentikan. Padahal memang sudah waktunya berhenti. Anies akan belaga menjadi korban, play victim mencari simpati para relawan yang mana relawan tersebut akan melakukan unjuk rasa perpanjangan masa jabatan Anies. Lalu Anies gimana? Dia bakal bersantai di balik tirai balai kota menikmati kerusuhan dan provokasi yang ia perbuat. Ya begitulah Anies, pintar bermain kata, pintar membalikan sebuah fakta dan mengambil keuntungan dari kerusuhan yang ada, yang mana melibatkan para relawan yang telah dicuci otaknya untuk melawan pemerintah pusat. Tapi ketika Anies hanya sibuk dengan retorika yang diciptakannya sendiri, maka sebenarnya ia sedang menggali lubang kubur untuk karir politiknya. Dan lubang kubur itu sekarang sudah terbuka semakin lebar, semakin dalam. Maka jika saya boleh memberikan saran, sebaiknya segera lompat sendiri saja ke lubang itu. Karena cepat atau lambat, kamu juga akan masuk ke lubang kubur yang kamu gali sendiri. Karena karir politikmu sudah habis. Rakyat di bawah pun sudah menilai bahwa Anies itu tidak bisa bekerja dan kontroversial. Bahkan ketika Anies mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres pun bisa kalah sebelum pilpres dimulai. Karena stigma terhadap seorang Anies sudah terlanjur buruk di mata masyarakat bawah jika melihat hasil kerjanya selama menjabat sebagai Mendikbud dan selama ini menjabat sebagai Gubernur DKI. Itu adalah resiko politik yang mutlak yang harus dihindari oleh parpol. Tidak mencalonkan Anies dalam pilpres, baik sebagai presiden ataupun wapres, adalah hal yang wajib dilakukan oleh parpol manapun kalau masih mau dipilih oleh rakyat. Jadi bagaimana menurut Anda?
Gak kapok buang-buang anggaran, Anies lagi-lagi bangun tugu Anfaida bentuk kucing. DPRD DKI gerak cepat gelar rapat paripurna pemberhentian Gabener. Filosofi patung kucing di Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, yang dimana patung tersebut memiliki tinggi lebih kurang 2 meter dan diameter lebih kurang 3 meter. Di mana filosofi dari kucing tersebut yakni bernama Libi. Libi merupakan kucing yang dilambangkan dari warga ex Kampung Duri yang kemudian diabadikan menjadi sebuah patung dikarenakan sifatnya pada saat penggusuran di Bukit Duri, Jakarta Selatan pada tahun 2016 lalu. Libi ini menggambarkan sifat kucing yang memiliki sifat setia. Di mana-mana kucing itu menjadi piaraan warga kampung sederhana. Kami simbolkan itu sebagai sebuah kedua antar. Ada salah satu pemandangan unik di kawasan Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, Jakarta Timur yang hari ini diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yaitu patung kucing. Pembuatan patung kucing itu memang inisiatif warga ex Bukit Duri korban penggusuran pada era Gubernur Basuki Cahayapurnama yang kini menempati Kampung Susun di Cakung, Jakarta Timur. Patung kucing itu pun punya nama, yaitu patung kucing Libi. Romo Sandiawan punya cerita di balik pembuatan patung kucing bernama Libi itu. Sandiawan adalah tokoh masyarakat Bukit Duri di kawasan itu yang digusur untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Menurutnya, patung kucing tersebut digagas karena waktu penggusuran yang melihat di atas sanggar Ciliwung yang dihancurkan ada 1 ekor kucing bernama Libi. Sandiawan pun menambahkan kucing Libi merupakan peliharaan anak-anak sanggar Ciliwung ketika warga Bukit Duri digusur. Kucing tersebut juga ikut terdampak. Ia mengira kucing tersebut akan mati setelah bangunan sanggar Ciliwung tersebut dihancurkan menggunakan alat berat. Tapi terjadi keajaiban bahwa kucing itu masih hidup. Sandiawan mengatakan kucing Libi tersebut selalu berada di puing-puing bangunan sanggar Ciliwung yang hancur. Cerita kucing Libi itulah yang menjadi inspirasi hingga dijadikan simbol kesetiaan dan perjuangan warga Bukit Duri korban penggusuran pemukiman. Ya, lagi-lagi yang dibangun oleh warga dan direstui oleh Gabenernya adalah sebuah tugu Anfaida yang mana hanya seekor kucing yang tak lebih membutuhkan daripada susahnya warga Jakarta di bawah kepemimpinan Anies. Tidak ada hal yang layak untuk dijadikan monumen. Anehnya, Pemprov DKI yang membangun Kampung Susun itu juga ikut-ikut saja dengan keinginan warga Bukit Duri, yang mungkin karena tersandra janji politik yang tidak logis, tetapi harus tetap dipenuhi demi menjaga citra dan suara untuk narasi politik ke depan. Benarkah mereka sungguh-sungguh memenangkan perjuangan soal Kampung Susun ini? Menurut saya kok tidak ya. Saat itu mereka menuntut agar Kampung Susun dibangun di Bukit Duri, tetapi Kampung Susun ini berada di Cakung. Mereka meminta agar Kampung Susun bisa menjadi hak milik, tapi skema yang sekarang direncanakan dengan sistem sewa jangka panjang. Pengelolaan memang diserahkan kepada koperasi, tapi peraturannya pun belum ada. Hampir semua anggaran APBD DKI dibuat bancakan tanpa ada transparansi yang jelas dari pihak Pemprov. Membuat sebuah program dengan dalih hanya untuk membangun simpati masyarakat DKI tanpa ada manfaat yang nyata dari program tersebut. Maka dari itu tidak salah jika DPRD DKI langsung bertindak secara tegas. Namun ini belum bisa dilaksanakan paripurnanya karena masih ada kelengkapan yang belum bisa dilengkapi pada hari ini. Dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memastikan akan segera mengirimkan surat pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Presiden Joko Widodo. Usulan pemberhentian itu dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang pemerintah daerah. Anies akan mengakhiri masa jabatannya pada 16 Oktober mendatang. Jabatan Gubernur DKI akan dijabat seorang penjabat gubernur sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang pemerintah daerah.
Usulan itu akan ditindaklanjuti dengan memproses usulan dalam sidang paripurna DPRD DKI. Berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri, paripurna pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022 selambat-lambatnya digelar 30 hari sebelum masa jabatan berakhir. Prasetyo memastikan akan menjadwalkan pelaksanaan paripurna tersebut di Bamus DPRD DKI pekan depan. Bamus DPRD DKI akan menjadwalkan hari pelaksanaan paripurna DPRD DKI terkait hal tersebut. Sebenarnya biarkan saja Anies mau berbuat sesukanya, toh di bulan Oktober nanti dia sudah lengser. Tapi jika memang dipercepat pemberhentiannya 30 hari sebelum masa jabatan berakhir, maka hal itu akan jauh lebih baik. Semoga saja PJ gubernur penggantinya bisa membereskan carut-marut yang dibuat Anies dan membalikannya seperti semula. Bagaimana menurut Anda?